A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam membahas tentang teori ilmu tajwid dan masuk kepada bab ketiga dari ilmu tajwid itu sendiri yang membahas tentang mim tasydid dan nun tasydid. Mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu mim tasydid dan apa itu nun tasydid. Hadirin yang dimuliakan Allah, mim tasydid, pertama kita kenal mim tasydid dulu. Mim tasydid itu yaitu huruf ma, baik huruf ma atau huruf mim yang memiliki tanda harokat seperti ini. Baik, ada seperti yang ada di layar. Nah, tanda ini dinamakan dengan tasydid. Nah, maka dinamakan dia mim tasydid. Berikutnya yaitu adalah nun atau huruf na, yaitu na huruf nun memiliki harokat tasydid. Baik, sama-sama tasydid sama ma. Nah, mereka inilah yang dikenal dengan nun tasydid dengan mim tasydid. Berikutnya, setelah kita mengetahui mim tasydid dan nun tasydid, maka dari sinilah nanti didapatkan atau terdapat padanya suatu hukum bacaan. Hukum bacaan itu dinamakan dengan gunnah. Apabila tasydid itu pada ma dinamakan yaitu adalah mim gunnah musyaddadah atau mim gunnah. Apabila tasydid ini terdapat pada huruf na maka dinamakanlah nun gunnah musyaddadah atau nun gunnah musyaddadah. Baik, nah bagaimana jika ada huruf-huruf yang lain yang memiliki gunnah? Yang memiliki tasydid? Yang memiliki tasydid. Mereka yang huruf yang lain tidak dikenakan hukum gunnah padanya. Yang dikenakan hukum gunnah yaitu hanya yang terdapat pada dua huruf ini saja. Baik, kita akan lanjut. Ingat, hanya pada dua huruf ini saja. Berikutnya, mari kita akan mengenal apa itu gunnah. Gunnah secara bahasa yaitu adalah al-ghunnatu lughatan hiya sautun arinun yakhruju minal khayshumi. Jadi gunnah secara bahasa adalah suara lembut yang keluar dari hidung. Mari kita lihat gunnah secara istilah. Adapun gunnah secara teori ilmu tajwid yaitu sautun ladhidun lahu ranin murakkabun fi jismin nuni wal mimi musyaddadataini. Jadi yang dimaksud dengan gunnah secara istilah adalah suara lunak atau yang suara lembut yang terdapat pada huruf mim sama nun yang dalam kondisi bertasydid. Nah, bagaimana makhrajnya? Makhraj itu adalah lewat keluarnya sesuatu. Nah, keluarnya mim tasydid dan nun tasydid itu di mana? Mari kita lihat apa pendapat para ulama. Al-ghunnatu takhruju minal khayshumi wa huwa a'lal anfi wa aqsah. Apa artinya? Yaitu gunnah yang keluar, gunnah itu keluar dari khayshum, dari atas hidung sampai ujungnya dari dalam. Ini adalah pengertian gunnah bahasa istilah dan makhrajnya atau lewat keluarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara membaca daripada gunnah itu sendiri, hukum gunnah ini, mari kita mengenal mim tasydid itu, karena nanti ini akan erat kaitannya dengan cara membacanya. Mim tasydid, asal daripada terjadinya mim tasydid ini yaitu baik bertemunya dua huruf yang sama. Ada dua huruf, berasal dari dua huruf. Apa hurufnya? Huruf yang pertama yaitu adalah huruf ma sukun.
Baik, ini dia ma sukun. Yang kedua, ada huruf ma yang memiliki harokat. Di saat ma sukun bertemu dengan ma harokat ini bergabung menjadi satu, terjadilah yang disebut dengan ma tasydid. Nah, yang ini. Baik, terdiri dari dua huruf bergabung menjadi satu, satunya mati, sukun, yang depannya harokat, maka terjadilah mim tasydid. Ini asalnya. Setelah kita mengerti asalnya, mari kita akan mengetahui bagaimana cara membaca daripada mim tasydid ini. Baik, cara membaca daripada mim tasydid ini, mim yang pertama, mim yang ini, yang sukun ini dimasukkan ke dalam mim yang berharokat. Di saat dia masuk itu, maka terjadilah satu huruf mim yang bertasydid. Nah, di saat terjadinya mim yang bertasydid ini, maka di situ akan terbaca gunnah atau terjadilah suara dengungan. Dan dengungan yang terjadi pada mim yang bertasydid ini dengan panjang yaitu adalah dua harokat. Nah, ini adalah asal dan juga cara membaca daripada mim gunnah musyaddadah itu sendiri. Berikutnya kita akan lihat yaitu adalah nun tasydid. Cara membaca nun tasydid. Bagaimana? Mari kita lihat asalnya dulu. Asal daripada nun tasydid itu sama seperti mim tasydid itu, akan tetapi beda huruf. Mari untuk lebih jelasnya, yaitu berasal dari dua huruf yang sama, yaitu huruf na. Yang pertama huruf na. Baik. Dan yang kedua, huruf yang pertama itu huruf na sukun. Dan yang kedua yaitu adalah huruf na yang dalam kondisi berharokat. Nah, di saat na berharokat ini bertemu dengan na yang sukun ini, maka terjadilah dia nun yang tasydid, yang nun yang bertasydid. Nah, jadi kisah daripada terjadinya mim tasydid dan nun tasydid itu mirip, banyak kesamaan, hanya beda pada huruf saja. Situasi dan kondisinya sama. Nah, setelah kita mengerti asalnya nun tasydid ini, setelah itu kita akan melihat bagaimana cara membacanya. Baik, cara membacanya, hadirin yang dimuliakan Allah, yaitu nun yang pertama, baik, dimasukkan ke dalam nun yang kedua, kepada nun yang kedua yang berharokat. Nah, di saat dimasukkan itu, maka terjadilah satu huruf nun yang bertasydid. Nah, di saat kita menemukan huruf nun yang bertasydid ini, maka harus dibaca gunnah atau dibaca dengan cara mendengung dengan ukuran dua harokat. Jadi sama cara dia dibaca antara mim tasydid dengan nun tasydid itu sendiri. Nah, berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini kita akan masuk kepada praktik daripada hukum bacaan gunnah itu sendiri. Kita ambil surat An-Naba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pembahasan kita pada mim tasydid atau mim gunnah musyaddadah. Amma yatasaalun. Nah, amma, tengok di sini ada tasydid terjadi pada huruf ma. Nah, ini namanya mim tasydid, namanya mim tasydid. Jika ditanya apa hukum bacaannya, jawabnya mim gunnah atau mim gunnah musyaddadah. Baik, itu jawabannya. Kenapa hukum bacaannya mim gunnah musyaddadah? Karena ada tasydid padanya. Berapa harokatnya? 2 harokat atau 2 kali ketukan. Panjang nya dibaca panjang dengungannya. Baik. Amma yatasaalun. Nah, kita lihat ayat yang kedua. Anin naba'il azim. Nah, di sini juga ada nun tasydid. Apa hukum bacanya di sini? Nun gunnah musyaddadah, harus dibaca mendengung. Anin naba'il azim. Baik, berikutnya mari kita melihat. Nah, di sini alladzi hum fihi mukhtalifun. Lihat di sini ada tasydid. Baik, tetapi tasydidnya bukan pada huruf yang kita bahas, bukan pada huruf ma atau bukan pada huruf na. Tetapi di sini tasydidnya pada huruf la. Maka di sini tidak boleh dibaca gunnah atau tidak boleh dibaca mendengung karena bukan daripada
huruf yang boleh dibaca mendengung jika memiliki tasydid. Baik, kalau gitu apa? Di sini hanya diberatkan saja. Alladzi, kan kalau nggak ada tasydid alladzi. Kalau ini alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, berikutnya pada ayat keempat, kalla saya'lamun. Di sini ada juga tasydid tetapi bukan pada nun dan bukan pada ma, maka dibaca berat saja, tidak dibaca mendengung. Kalla saya'lamun. Nah, berikutnya summa kalla saya'lamun. Nah, di sini ada mim tasydid lagi. Di sini hukum bacanya mim gunnah musyaddadah. Berikutnya pada ayat ke-6 yaitu alam naj'alil arda mihada. Apakah di sini ada mim tasydid? Tak ada. Begitu juga dengan nun tasydidnya tak dampak. Mari kita lanjut kepada ayat ke-7. Nah, wal jibala autada. Sama juga di sini tidak ditemukan nun tasydid maupun nun tasydid, maka kita lompat saja. Kita lanjutkan pada ayat ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Sama tak ada. Mari kita lanjutkan berikutnya. Wa ja'alna naumakum subata. Sama, di sini tidak ada. Baik. Berikutnya pada ayat ke-10, wa ja'alnal laila libasa. Nah, di sini ada tasydid tetapi tasydidnya bukan pada mim atau bukan pada huruf nun, maka di sini bukan hukum bacaan mim gunnah atau nun gunnah, bukan. Kita lihat pada contoh yang terakhir dari ayat surat An-Naba ini, yaitu wa ja'alnan nahara ma'asha. Nanna. Nah, dengungnya itu dua harokat. Baik, ini adalah cara ringkas untuk mendeteksi, untuk mengetahui dan mengenal hukum bacaan yang terdapat pada mim gunnah musyaddadah atau nun gunnah musyaddadah. Hadirin dan dimuliakan Allah, dengan berakhirnya praktik atau penjelasan ringkas dari nun gunnah dan mim gunnah ini, alhamdulillah syukurillah, maka habislah bab ketiga dari teori ilmu tajwid. Berikutnya kita akan bersambung ke pembahasan kita, yaitu adalah pada bab keempat, yaitu pembahasan dengan lam ta'rif. Baik, semoga apa yang kita bahas kali ini kita bisa memahaminya dengan baik. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.